Halo, selamat datang di mata kuliah pemrograman komputer aplikatif dan praktikumnya. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Lumayan. Itu akan kita lahap di teori dan praktikumnya. Jadi ini sebenarnya mata kuliah yang dipisah. Jadi kalau zaman dulu ini mata kuliah satu saja, pemrograman komputer aplikatif, pemrograman komputer saja. Nah, kemudian dijadikan aplikatif, dipisah antara teori dan prakteknya, karena teorinya 2 jam, 2 SKS itu 2 jam pertemuan. Kalau praktikum 1 SKS itu 3 jam pertemuan. Seperti itu, sehingga biar kita mendapatkan waktu yang lebih banyak, karena di sini kalau secara offline itu praktikumnya memakan banyak waktu. Nah, di sini kita akan melahap ini dalam 16 pertemuan, dan secara efektif kita pakai 14 saja karena yang ke-7 adalah ujian, dan yang ke-8 ya, pertemuan ke-8 adalah ujian, dan yang ke-16 adalah ujian juga. Kita akan belajar ini jika dipisah akan lumayan seperti ini. Oke, baik. Kita pertama akan membahas error analysis, teori alat. Anda sudah mendapatkan di dasar-dasar instrumentasi juga, dan ketika di seminar ketidakpastian juga. Jadi error ini dalam artian ketidakpastian di sana. Kemudian angka, di character recognition, desimal, binary and floating point, di bilangan bulat dan bilangan real, itu kita akan belajar di sini. Jadi ini gampang saja sebenarnya, ini materinya ya. Interpolasi, jadi interpolasi itu jika kita punya 2 titik yang di tengah, 2 titik data, dan kita ingin tahu antara 2 titik itu apa, berapa nilainya. Nah, bisa saja tengah-tengahnya, bisa saja melengkungnya bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, kita menggunakan interpolasi ini. Integrasi itu banyak modelnya, jadi Equalisbus, Newton, Ribet, Romberg, dan macam-macam. Kemudian mencari akar, matriks, persamaan linear. Kita sudah pernah melakukan itu di SMU ya. Kita punya 2x plus 3y sama dengan 3, dan kita punya x plus y sama dengan 1. Berapakah x, berapakah y? Cuma di sini nanti kita punya persamaan 2x plus 3y plus 4z plus 2a plus 3b sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi kadang kita punya persamaan dengan 10 variabel. Nah, bayangkan itu jika kita menggunakan substitusi misal. Itulah gunanya pemrograman komputer aplikatif di sini. Persamaan linear itu menggunakan itu. Kita menggunakan matriks di sana ya. Kemudian persamaan diferensial. Ini tidak melulu turunan ya, jadi ini persamaan diferensialnya. Jadi kita akan menggunakan itu metode Euler, itu yang paling cepat dan mudah, tapi errornya besar. Kemudian kita pakai ruang kota dan lain-lain. Semintas itu yang kita pelajari. Dari sebelum mencari akar kita punya differentiation ya, mencari turunan. Kan gampang sekali, sini ada cos x kuadrat ada 2x ya, tapi ada turunan yang misal e pangkat 2x yang dipangkatkan, jadi pangkatnya itu ada pangkatnya sin x, semacam itu. Kita akan lebih mudah dan cepat mencari turunan nilainya ya, nilai turunannya menggunakan pemrograman. Oke, itu yang akan kita lakukan. Bagaimana kuliahnya? Karena kuliahnya ini adalah terdiri materi dan praktek, maka kita ini dan online ya, kita menggunakan Sibejar yang isinya nanti untuk materinya ya materi seperti biasa, PDF, slide, kemudian video materi, video review tugas itu isinya juga materi. Dalam artian materi, jika ada yang mengerjakan tugas yang kurang tepat, maka saya akan mengomentari itu dan menunjukkan jalan yang benar bukan jalan yang benar ya, sebaiknya seperti apa gitu ya. Belum tentu benar juga, tapi
Kalau dalam perspektif sempit ini, saya akan menunjukkan yang seharusnya itu seperti ini, gitu ya. Itu juga materi juga, karena di pemrograman ini sebuah tugas itu akan berurutan. Jadi tugas 2 mungkin akan dipakai lagi bahannya untuk tugas 3 atau tugas 7 misal. Jika tugas 2-nya sudah salah, maka tugas 7-nya akan berantakan, misal seperti itu. Baik, bagaimana dengan tugasnya sendiri? Tugasnya untuk teori biasanya adalah menulis artikel ya, artikel rangkuman, biasanya menulis rangkuman tentang topik yang sedang dibahas, misal mencari akar, buat artikel tentang metode mencari akar secara numerik, seperti itu. Sebutkan sumbernya, artikelnya formatnya bebas, seperti itu. Kemudian ada untuk praktikumnya membuat program, biasanya waktunya 1 minggu, tentang topik yang sedang dibahas juga. Nah, di sini membuat programnya kita akan menggunakan bahasa pemrograman ini, Python. Secara normal pemrograman komputer aplikatif ini rencananya menggunakan Android ya. Dalam artian Android kita membuat APK. Jadi hasilnya adalah APK. Nanti di sini akan saya sisipkan di sela-sela materi di semester tentang cara membuat APK di Android. Jadi Anda bisa belajar itu, bisa tidak. Karena nanti akan kesulitan kalau kita maksa belajar itu, karena membutuhkan laptop atau komputer, dan kemungkinan tidak semua bisa mengakses hal tersebut. Maka saya beranjak bukan memaksa ya, tapi berimprovisasi menggunakan bahasa pemrograman Python, karena dapat dijalankan di laptop atau komputer atau smartphone. Sehingga kita nanti akan memprogram dengan menggunakan bahasa Python. Itu yang akan kita lakukan, dan saya sarankan programnya adalah Anaconda Navigator. Itu isinya beberapa bahasa pemrograman dan Python termasuk di sana, namanya Spider ya di sana. Di Anaconda ada Spider. Itu bahasa pemrograman Python. Gitu. Namanya aneh-aneh, nanti Anda akan terbiasa di situ. Atau jika ingin yang Python saja, langsung bisa pakai WinPython. Installnya agak rumit, lebih enak Anaconda. Kemudian di Android Anda bisa menggunakan Python. Saya menggunakan Python di Android. Untuk iOS atau iPhone atau iPad itu bisa menggunakan Pythonista. Jadi versi yang saya gunakan Python 3, tapi Anda bisa menggunakan Python 2 juga. Jadi sama sekarang. Kemudian pengembangan yang terakhir itu sebenarnya Python 3 sudah mulai melesat ya. Oke. Bagaimana dengan membuat APK di Android sendiri? Itu saya biasanya menggunakan MIT App Inventor. Nanti bisa dilihat di speaker, nanti juga akan saya berikan link-linknya. Dan Codular. Jadi ini bahasa pemrograman logika sebenarnya. Jadi kita bisa memprogram tanpa perlu tahu bahasanya. Jadi kita ingin tahu ini, jika ini gini maka gini, itu kasih puzzle-nya puzzle jika, isinya adalah gini. Jadi isinya nanti MIT Web Inventor dan Codular itu kita main puzzle di sana. Itu menyenangkan. Nanti akan saya tunjukkan, tapi tidak wajib, bukan bagian output dari mata kuliah ini. Ini untuk masa pandemi ini ya. Kalau di kuliah offline itu wajib. Ini suplemen saja. Baik, bagaimana dengan penilaiannya? Penilaiannya adalah fungsi dari tugas, kuis, ujian, dan kasus ya. Tugas itu ya tugas, kuis. Tugas itu biasanya dikerjakan, ada perintah minggu ini dikerjakan dan kumpulkan minggu depan. Kalau kuis biasanya disepejar, langsung dikerjakan saat itu juga. Oke, ujian bisa berupa kuis, bisa berupa tugas. Oke. Waktu mengerjakan tugas silakan diskusi dan bekerja sama. Jadi, tapi hati-hati di sini ya, karena itu beda tipis dengan menyalin saja atau memalsu. Dan ini mata kuliah pemrograman, jadi itu akan kelihatan sekali. Bahasa pemrograman itu khas, jadi
ketika ada yang mencontek sama persis, itu akan kelihatan. Apalagi nanti memang ini didesain untuk tiap anak tugasnya agak beda ya, nanti Anda akan tahu sendiri. Kemudian bagaimana kalau tugasnya beda tapi kerjasama? Nah, itulah intinya kerjasama itu semacam ini. Punyaku kok gini ya, gimana caranya? Punyamu seperti apa? Oke, kalau dijadikan kayak punyaku jadinya seperti apa? Kalau dimodif agar bisa saya gunakan itu seperti apa? Semua programmer itu biasanya seperti itu. Tidak ada programmer yang membuat program dari kosongan. Itu sangat jarang sekali untuk program-program besar ya, biasanya menggunakan kode yang sudah ada atau menggunakan kode yang sudah pernah dia ciptakan sebelumnya. Cuma dia terus sebelumnya tinggal tempel. Jadi programan biasanya memang punya senjata snippet itu. Snippet dalam artian itu program-program kecil yang bisa diambil, yang siap pakai. Tentu saja ketika dimasukkan ke program kita sendiri harus ada modifikasinya. Karena jika langsung dipaste di sana, jaminannya hampir pasti tidak bisa jalan. Oke. Nah, tentang ini ada memalsu, karena saya biasanya untuk pemrograman saya minta yang dikumpulkan itu adalah video yang berisi, jadi saya minta di syuting pakai kamera gitu ya, itu adalah kode programnya dan jalankan. Jadi tunjukkan kode programnya, jalankan. Biasanya pakai screen recorder di ponsel juga, jalankan. Jadi kodenya tunjukkan kemudian jalankan, seperti itu. Nah, ada kasus di semester yang lalu itu kodenya seperti ini, disuruh untuk menampilkan kata hello, tapi yang dihasil kodenya seperti itu, tapi ketika dijalankan yang keluar adalah akarnya adalah 2. Perintahnya disuruh menampilkan hello untuk kodenya, ternyata hasilnya adalah akarnya disuruh menampilkan akarnya adalah angka 2. Nah, ini contoh dari memalsu, dalam artian kodenya mungkin benar ya dia buat sendiri, tapi hasilnya itu dan kodenya itu salah. Makanya mencari hasil dari screenshotan teman yang benar, dimasukkan, diedit videonya, ditempelkan ke hasil dia yang salah dihapus, diganti dengan hasil yang benar. Lah, kodenya gini, hasilnya kok gini. Nah, itu tidak benar. Nah, itu tidak boleh, memalsu, ini kriminal. Kalau diskusi kerjasama dipersilahkan, malah karena ini mungkin beberapa malah belum pernah belajar bahasa pemrograman sama sekali, karena ada beberapa SMU yang belajar komputernya itu di MS Word, Excel ya, PowerPoint. Ada juga yang sampai Pascal, Free Pascal. Nah, Free Pascal ini pemrograman, kita sekarang ke Python, itu agak mirip. Kalau yang Excel atau MS Word atau PowerPoint itu agak beda, jadi nanti perlu diskusi, bisa kerjasama, bisa belajar bareng, mungkin bikin Zoom sendiri. Seperti itu saya sarankan, malah ya belajar bersama seperti itu. Oke. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.